Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mari kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini. Dan senang sekali sambil menemani Anda bersantap sahur, saya David Halik akan menemani Anda dalam program istimewa bersama guru kita Ustadz Dasat Latif, yaitu Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan seperti biasa tentunya kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan keseharian kita, baik itu fenomena maupun tata cara melakukan ibadah, supaya kita bisa lebih paham dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Tema kita kali ini, Ustadz, yaitu bicara mengenai sholat yang khusyuk. Seringkali kalau lagi sholat nih Ustadz, kadang-kadang lagi sholat itu yang saya lupa inget semua Ustadz. Ya. Kunci mobil yang tadinya lupa, di mana tadi? Atau enggak, tadi udah matiin lampu belum? Udah matiin gas belum? Nah, susah sekali untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Apa penyebabnya Ustadz? Terus gimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam sholat? Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, dari 5 rukun Islam, satu di antaranya yang harus kita lakukan tiap hari dan mutlak kita lakukan dalam kondisi apapun, dialah mendirikan sholat. Haji dilakukan ketika kita mampu. Puasa kita lakukan ketika kita mampu. Bahkan boleh tidak puasa ketika kita dalam keadaan sakit, tetapi tetap dibayar ketika selesai sakitnya. Kalau sakit berkepanjangan, maka boleh tidak puasa sama sekali, tetapi tetap membayar fidyah. Kemudian bayar zakat itu diwajibkan ketika cukup haul dan nisabnya. Sementara sholat tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bahkan dia adalah tanda dan ciri keislaman kita. Bapak tidak puasa tetap Islam. Tidak haji tetap Islam. Tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi tidak mendirikan sholat, kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi menjelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sholat adalah tanda keislaman kita, maka dia dilakukan dan dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya, bagaimanapun keadaannya wajib sholat. Tidak bisa kena air, tayamum. Tidak boleh berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Kita dalam keadaan musafir, dikasih dispensasi. Sholatnya boleh dijamak. Bukan cuma dijamak, dikasar. Dijamak itu digabung, kasar itu diringkas. Berarti kalau jamak saja berarti dia hanya gabung saja. Duhurnya 4, asarnya tetap 4. Kalau dia jamak kasar, digabung dan diringkas. Duhurnya 2, asarnya tetap 2. Nah, itu jamak kasar. Dalam perjalanan kita tidak bisa menghadap kiblat, boleh kita menghadap kemana saja. Kenapa? Karena ini sholat penting. Sehingga harus tetap dilaksanakan dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Saya lagi sakit Ustaz, diinfus, tidak bisa pakai kudung, boleh tutup saja sarung badan, tetap jalan infus. Ustaz, tapi ada kateter saya. Allah tahu Bapak lagi sakit, silakan lakukan. Tidak ada alasan bagi mereka umat Islam tidak mendirikan sholat. Nah, karena dia penting, maka setan berusaha masuk. Ketika kita mau sholat, setan menggoda kita. Biar dia puasa. Tidak apa-apa dia puasa. Tidak apa-apa dia pergi haji. Kalau bisa tiap tahun dia pergi umroh. Silahkan. Kalau dia bayar zakat, umumkan satu Indonesia tahu. Tidak apa-apa. Tapi setan ketika kita mau sholat, berupaya menggagalkannya. Kenapa? Ini kuncinya bos. Kalau sholatnya batal, semua ibadah-ibadahnya yang lain sia-sia. Kalau sholatnya tertolak, maka semua amal-amal kebaikannya terdelete. Saya bahkan sering mengatakan, biar dia bangun masjid, dia haji, bahkan menghajikan orang,
bangun pesantren, puasanya juga Senin Kamis, tapi dia tidak mendirikan sholat sama sekali, sesungguhnya dia kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara setan masuk? Dia masuklah dengan cara apa? Menimbulkan cara sehingga kita tidak bisa khusyuk. Setan masuk menggagalkan kita dengan upaya semaksimal mungkin agar kita sholat. Oke, dirikan, tetap sholat dirikan. Tapi apa yang terjadi? Sholatnya tidak bisa khusyuk. Apa itu khusyuk, Ustadz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan sholat namanya itu, tapi pingsan atau tidur. Ya, lalu khusyuk itu adalah fokus terhadap apa yang kita lakukan. Kadang-kala ada yang tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya sholat tapi ingat semuanya Ustadz. Ya, sah sholatnya, tapi nilainya berkurang. Kan kadang-kala kan kita sholat, Allahu Akbar. Baru diingat. Tadi duit 500.000. Beli pulsa 200.000. Beli bensin 200.000. Mana yang 100 ya? Dipegang itu, mulai dipegang kita punya dompet. Iya. Malah dia pegang, dia punya kantongnya. Allahu Akbar, diperiksa lagi di belakang. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Sering seperti itu. Itulah cara godaan setan. Dan ingat, ketika Anda mulai mau sholat, setan berupaya menggoda kita. Hayya 'alas shalah. Setan goda. Sebentar, duhur masih panjang, itu sampai jam 3. Anggaplah Anda berhasil meninggalkan tempat, apa setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Caranya dia goda kita apa? Ayo buru-buru kau wudu, setan mulai masuk. Anggaplah Anda khusyuk dalam wudunya, sempurna wudunya, apa setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Sudahlah, anda sok sholat sunat, langsung aja 5 waktu, saja 5 waktu. Anggaplah sholat kita ada sholat sunnahnya, apa dia menyerah? Tidak, dia goda lagi kita ketika sholat sunnah, sholat 5 waktu. Sudahlah, surah pendek pada, yang pendek-pendek aja, kan duhur ndak kedengaran. Itu setan. Anggaplah semua kita mampu kalahkan. Apa setan menyerah sampai di situ? Tidak. Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setan masuk. Memang kau hebat dasar, kau yang paling soleh di sini. Muncul ujub. Merasa diri hebat sekali ya, setan masuk di situ. Maka segala macam cara untuk menggagalkan kita. Kalaupun kita sholat, dia upayakan mengurangi nilai keutamaan kita dalam sholat. Dan salah satu caranya adalah khusyuk kita dia ganggu. Apa sebabnya orang terbiasa tidak khusyuk dalam sholatnya? Salah satu sebabnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, oke, terima kasih banyak Ustadz. Ternyata itu ya, godaan setan menyebabkan kita jadi nggak khusyuk. Jadi ingat, saya suka sering gitu saat kunci mobil baru keinget pas lagi sholat. Ada di situ tadi. Yang paling parah kalau handphone sudah disuruh disimpan, nggak pakai password, ada mama nyecek di samping. lupa itu Puji. Allah, mati bunyi handphone. Baru kita komunikasi terakhir dengan itu. Aduh. Kita akan lanjut lagi, tetap di sini di Metro TV. Nah, apa penyebab orang tidak bisa khusyuk dalam sholat? Satu, dia tidak ikhlas. Dia sholat sekedar mengugurkan kewajiban. Karena sholat kalau kita anggap sebagai kebutuhan, maka kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sayang karena kita sholat sekedar gugur kewajiban, maka sholat kita, orang Bugis bilang mapito-pito. Itu yang seperti ayam, kan cepat kan? Baik, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Nah, kita akan langsung dengarkan ya kelanjutan tausiah dari Ustadz Dasat. Silakan Ustadz. Ya, pemirsa, tidak biasanya Anda menyaksikan antara host dengan penceramah jauh-jauh begini. Ini kan jauh-jauh ini tuh 2 meter. Kenapa? Keadaan darurat, kita harus jaga jarak. Bukan karena saya tidak senang, tapi karena saling melindungi. Ini makanya maka kalian juga kalau keluar rumah, jaga jarak. Supaya apa? Bisa memutuskan mata rantai virus 19. COVID-19. Nah, pemirsa yang saya hormati, setan berupaya menggagalkan kita ketika kita mau sholat. Kenapa? Karena inilah kunci kesuksesan kita dalam beribadah. Puncak penghambaan kita kepada Allah ketika sholat. Maka setan dan iblis berusaha menggagalkan agar kita sholat seada-adanya saja. Nah, apa penyebab orang tidak bisa khusyuk dalam sholat?
Satu, dia tidak ikhlas. Dia sholat sekedar mengugurkan kewajiban. Orang kalau sholat dianggap sebagai kebutuhan, contoh ya, makan. Ini kebutuhan buat saya. Maka saya akan berupaya bagaimana cara mendapatkannya dengan sebaik-baiknya. Bukan cuma sekedar saya dapat, maka saya coba bagaimana makanan itu yang sesuai betul dengan selera saya. Maka saya akan buat dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bikin sendiri kan di rumah, maka saya akan buat sebaik-baiknya. Kenapa? Saya butuhkan ini dan saya ingin mendapat kepuasan. Karena sholat kalau kita anggap sebagai kebutuhan, maka kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sayang karena kita sholat sekedar gugur kewajiban, maka sholat kita, orang Bugis bilang mapito-pito. Mapito-pito. Nah, itu yang seperti ayam, kan cepat kan? Patok-patok Ada orang gitu, seperti itu, patok-patok supaya seperti mematok itu. ayam Cepat-cepat. gitu ya, Nah, pertama penyebab orang tidak bisa dalam sholat, yang pertama karena niatnya tidak karena Allah semata. Hanya sekedar wujud. Dia merasa sholat ini sekedar gugur kewajiban. Yang kedua, kenapa? Karena sholat itu dia tidak tahu ilmunya. Sekedar dia sholat saja. Maka sebelum Anda sholat, sebelumnya anak-anak kita balik, sebelum mereka untuk mendirikan sholat, mereka diberikan buku tuntunan sholat lengkap. Coba kita jujur saja. Kita semua punya handphone. Itu handphone kalau kita beli pasti ada buku pedoman penggunaan. Ya kan? Dan di situ ditulis di luar dengan warna merah, huruf tebal dan kapital. Ditulis di situ penting baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Kenapa? Karena ini panduannya. Nah, kita kadang kala sholat tidak pernah membaca buku pedoman sholat. Jujur saja pemirsa yang menyaksikan ini. Ayo, di rumah ada enggak buku pedoman sholat kita? Sepertinya lebih banyak yang tidak punya daripada yang punya. Akhirnya apa? Sholat kita itu yang kita tahu hanya karena kita lihat orang. Tidak pernah kita kaji secara mendalam. Tata cara, rukun-rukun sholat, kiat-kiat sholat tidak pernah kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita sholat sekedarnya saja. Pernah ada saya lihat ada orang tua dia sholat tahiyat kan, goyang tangannya. Anak muda ada di sampingnya dia kasih goyang juga tangannya. Dia lebih kencang. Saya tanya, kenapa kok lebih kencang? Dia bilang, kan sudah tua ini Ustaz, lobet nih. Saya bilang, ini ada, dia tidak ada ilmunya, ya kan? Atau ada orang sholat saya pernah lihat Allahu Akbar, kayak kacamata. Allahu Akbar. Saya salah satu kekurangan saya kalau saya lihat yang aneh-aneh saya tidak puas sebelum saya tanya. Saya tanya lah Pak, ada apa ini? Seperti lagi saya lihat kacamata. Dia bilang gini nak, saya tulis Allah. Allah kan? Ya kan? Allah. Saya bilang dari mana dapat? Dia bilang ya nenekku nenekmu Nabi. Boleh juga saya terjemahkan 3-0. Ini bisa terjemahkan dengan ada juga yang sholat seperti ini. Allah. Ini satu. Kenapa? Saya tanya lagi, apa ini? Dia bilang satu Allah. Saya bilang boleh juga. Saya bilang satu sama. Ya, ada lagi yang sholat Allah. Semua ini karena dia melihat saja orang tanpa dia bertanya, tanpa dia mengkaji lebih dalam. Maka sebab kita tidak bisa khusyuk dalam sholat itu, satu diantaranya kita tidak pernah mendalami secara maksimal, tidak pernah belajar, tidak punya ilmu tentang sholat itu. Orang sholat dilihat saja nenek kita sholat begitu, kita juga begitu. Kita lihat kita begitu juga. Makanya akhirnya sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena memang mereka tidak punya ilmu tentang sholat itu. Mestinya ini yang harus kita dalami. Sebab kenapa? Kita laksanakan minimal 5 kali sehari semalam. Latihan terus ya. Makanya kita harus belajar. Nah, pemirsa yang saya hormati, inilah penyebabnya. Apalagi penyebabnya yang dia tidak bisa khusyuk dalam sholatnya adalah karena situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisi. Situasinya apa? Dia sholat dalam keadaan dia ngantuk. Dia sholat dalam keadaan waktunya sudah mepet. Itu situasi dan kondisi semua itu. Dia sholat dalam keadaan tempat dan ruangan itu tidak memungkinkan untuk memancing kita lebih khusyuk dalam sholat. Kan kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba anak kita musik yang pas, itu musik hobi kita. Allahu Akbar tuh.
Pasti tidak bisa khusyuk. Maka kalau Anda mau khusyuk dalam sholat, ciptakan dulu situasi yang mendukung kita bisa khusyuk. Ya, nah, ya termasuk diantaranya mau sholat karena malas lagi wudhu, padahal dia mau kentut. Ya. Akhirnya sholat tahan kentut. Pas assalamualaikum lepas. Nah, harus diciptakan kondisi-kondisi yang membuat kita bisa khusyuk dalam sholat. Nah, ini sekarang saya sering ditanya, Ustadz, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita buka Al-Quran, ya, cara khusyuk dalam sholat itu menurut Al-Quran ada 3 caranya. Yang pertama, sempurnakan wudhu. Ini dulu, sempurnakan wudhu. Ketika umat Islam wudhu sebenarnya, kalau dia mengamalkan secara sebaik-baiknya, selain dia bersih, juga insya Allah hidupnya akan terampuni dosa-dosanya. Kenapa? Sepanjang kita wudhu itu ada doa-doanya diajarkan Nabi. Nah, contoh, kita mulai dengan niat. Ketika kita basuh jari-jari, kita sudah mulai berdoa tuh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh jari-jari saya. Apa dosa jari-jari? Orang Bugis bilang kokbi di Makassar. Colek. Nah, tawang kantor, colek-colek. Kan beda itu colek teman dengan colek dengan nafsu. Kalau colek teman sedikit saja colek. Dek, sedikit saja. Kalau colek dengan nafsu dia nikmati. Ya, nah itu ada dosa-dosa seperti itu. Kadangkala tangan ini ajak teman orang diskusi, ngomong-ngomong, tahu-tahu kita kesempatan megang dengan nafsu. Ada dosa-dosa seperti itu, kita mohon, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Lalu kita basuh lagi mulut. Nah, sunnahnya memasukkan jari-jari. Sunnahnya masukkan jari-jari. Ah, ini tunggu dulu, terlewat. Ketika kita membasuh jari, hati-hati pemirsa yang kukunya panjang. Ketika Anda punya kuku yang panjang, di situ bisa masuknya setan. Ketika Anda punya kuku yang panjang lalu tidak menggosoknya masuk, tidak meneteskan air lalu tidak mengkorek-koreknya, bisa jadi tidak tersentuh ujung-ujung kuku kita air sehingga wudhu tidak sah. Tidak sah wudhunya, otomatis tidak sah sholatnya. Kenapa? Syarat-sahnya sholat, satu diantaranya bersih dari hadas dan najis, salah satu diantaranya adalah wudhu. Berarti orang yang batal wudhunya otomatis batal sholatnya. Wudhunya tidak sempurna atau wudhunya memang batal? Batal kalau dia tidak memenuhi syariat, tidak memenuhi rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu ini kan basana. Nah sudah, maka disunnahkan ini jari-jari tangan kanan masuk ke jari-jari tangan kiri masuk dengan tangan kanan. Lalu ini semua, ya, ini sebenarnya yang diajarkan WHO cuci tangan itu kan, yang begini-begini, itu kalau dia wudhu dengan sunnah Rasulullah, kita sudah lama itu amalkan. Ada lagi yang begini-begini. Betul. Nah, kalau dia amalkan wudhu ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah wasu lagi mulut, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya? Itu adalah dosa gosip. Nah, sunnah memasukkan jari-jari ke dalam, kumur-kumur. Jadi pada saat air keluar dari mulut, di bayangan kita atau di anggapan itu dosanya juga berguguran gitu ya. Nah, yang penting harus jujur ketika hati-hati, waspada ketika wudhu, basuh. Dan sampai korupsi wudhu. Masuk sedikit. Lagi puasa soalnya. Atau wudhunya kumur-kumur. Selanjutnya kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Atau wudhunya kumurnya 3 kali, yang keluar cuma sekali. Oke, kita lanjut lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, hanya di Metro TV. Termasuk ketika melinting baju, ya, karena dia malas anak muda, sedikit saja. Dia lintingnya segini saja. Maka ini tidak kena air, pasti tidak sah wudhunya. Karena tidak sampai dalam kategori sehingga ke siku. Yang banyak kita praktek bukan dari jari ke siku, tapi dari siku ke jari. Iya, betul. Iya, gimana? Buka kerannya. Unyil-unyil. Ini anak Indonesia yang paling beleng-beleng unyil. Dari saya kecil SD sampai sekarang masih SD. Ya, baik.
buat Anda yang baru bergabung, tema besarnya adalah kekhusyuan dalam sholat. Tadi Ustadz sudah menjelaskan apa menyebabkan kita tidak khusyuk, digoda oleh syaitan. Dan juga salah satu diantaranya adalah karena ilmu kita kurang. Terus juga pada saat mau sholat, wudunya belum sempurna. Dan itu membatalkan wudu. Nah, lanjut lagi soal wudunya Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, salah satu anjuran agama mau khusyuk dalam sholat, sempurnakan wudu. Iya. Umumnya kita lalai dalam wudu ini, kita wudhu sambil terima telepon. Kita wudhu sambil berdiskusi. Kita wudhu sambil ngomong. Itu tidak sunnah. Mestinya konsentrasi. Jangan sambil terima telepon. Kalau Anda terima telepon sambil wudhu, maka bisa jadi ada bagian-bagian yang wajib basah terlewatkan. Sehingga tidak basah, tidak tersentuh air, batal. Nah, ya. Nah, sudah itu bagian mana yang paling sering kita abaikan dan bisa masuk batal kita punya wudhu? Yang bagian mana? Satu, ketika membasuh tangan kita. Al-Quran menginformasikan membasuh dari jari ke siku. Dari jari ke siku. Berarti aplikatifnya adalah seperti ini. Ya kan? Nah, jari-jari tangan kita ini, tangan kita sampai ke siku, ya. Kalau itu sunnah dilipat. Kenapa? Di sini ada keriput. Bapak makin tua, ibu makin tua, makin banyak keriputnya. Dan kalau kita tidak lipat, maka air tidak tersentuh. Dan ini wajib karena harus singgah ke siku. Berarti siku bagian yang harus kita basahi. Termasuk ketika melinting baju. Ya, karena dia malas anak muda, sedikit saja. Dia lintingnya segini saja. Maka ini tidak kena air, pasti tidak sah wudhunya. Karena tidak sampai dalam kategori sehingga ke siku. Yang banyak kita praktek bukan dari jari ke siku, tapi dari siku ke jari. Iya, betul. Iya, gimana? Buka kerannya. Unyin-unyin. Ini anak Indonesia yang paling beleng-beleng unyin. Dari saya kecil SD sampai sekarang masih SD. Yang Al-Quran mengatakan membasuh dari jari hingga ke siku. Berarti aplikasinya prakteknya seperti ini. Tapi yang kita praktek dari siku ke jari. Ustadz, kalau kita dari siku ke jari sah tidak wudhunya? Sah, tapi tidak sesuai sunnah. Berarti nilaimu kurang. Kan kita berusaha sekali melakukan kebaikan, lakukan semaksimal mungkin supaya nilainya juga maksimal. Ya, orang Bugis bilang sisa koma pikau DC, pigau isi DC-nya. Sekali kau lakukan kebaikan, maksimalkan supaya kau dapat nilai yang tinggi. Nah, sudah ya. Apalagi yang banyak biasa kita lakukan pelanggaran ketika kita wudhu, yaitu membasuh sebagian rambut. Yang kita praktekkan bukan membasuh rambut, tapi membasuh jidat. Apalagi anak-anak sekarang, model-model rambutnya. Apa sih namanya itu sekarang, ada yang tidak goyang-goyang rambut biar kena badai, tidak goyang. Iya, pakai pomade ya. Pakai pomade. Pakai pomade. Pomade. Dan itu rambutnya anak-anak sekarang ada anunya. Keras ya. Keras dan ada paritnya, ada sungai-sungainya. Ada gotnya di sini. Itu jalan kutu. Kalau dulu kita waktu kecil ada terkenal cukruk bandang. Itu yang ada di sini sedikit. Ini kosong semua. Itu lagi musim itu. Musim lagi sekarang. Nah, yang karena dia takut rusak ini pomadenya, ya, akhirnya dia wudhu begini. Itu lebih betul Anda berwudhu ini. Karena ini rambut. Masih rambut. Karena katakan Al-Quran membasuh sebagian rambut, bukan membasuh jidat. Ibu-ibu yang paling banyak ini, kau sudah pakai konde, sudah pergi pengantin, rusak, tidak beri sholat. Dia karena takut rusak ini make upnya semua kan, dia cuma air kasih begini saja. Karena takut rusak lipstiknya, dia cuma ibu beleng-beleng. Lebih saya lipstiknya dari sembahyangnya. Nah, sudah ya. Nah, apalagi yang banyak kesalahan ketika kita wudhu adalah membasuh kaki. Yang disunahkan ketika membasuh kaki, mohon maaf pemirsa ya, itu kita jari-jari kita ini, kaki dimasukkan jari-jari tangan. Ya, masuk jari-jari tangan kita, lalu sini nih. Ya. Nah, tapi yang kita praktek anak mudanya itu yang menyebabkan kita tidak bisa, karena kita anggap remeh dari awalnya.
Ya. Maka kalau mau khusyuk dalam sholat, mulai dari wudhu kita. Pertama. Yang kedua, kata Al-Quran, baju yang kalian pakai, pakailah baju yang indah, bukan yang mahal. Pakai baju yang indah. Kenapa? Kita mau ketemu dengan Allah. Kadangkala kita mau ketemu wali kota, pakai parfum. Kalau perlu pakai parfumnya teman. Kalau perlu pinjam baju tetangga. Kita mau ketemu wali kota. Mau ketemu Allah, pakaian seadanya. Baju kutang. Ya, akhirnya sholatnya tidak bisa khusyuk. Itu juga dasternya dipakai mencuci, dipakai tidur, dipakai masuk ke toilet, dipakai gosip, dipakai ke pasar, dipakai kerja ikan, dipakai lagi sholat. Padahal sudah bajunya sudah ada kuman, sudah ada jamur. Akhirnya ketika sholat, Allahu Akbar, baru gatal semua badannya. Nah, bahkan ada yang tanya, Ustadz, boleh enggak kita sholat tidak pakai BH? Bu, Ibu, kenapa bisa, Bu? Panas, Ustadz. Di rumah tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Masa mau ketemu wali kota tidak pakai? Mohon maaf Pak Wali, saya ada keperluan sedikit. Nah, ini namanya tidak beradab. Ya, tetap sah sholatnya, tapi nilai keutamaannya berkurang. Kan kita cari semaksimal mungkin. Maka ketika Anda sholat, pakailah baju yang paling indah. Bahkan Rasulullah kalau mau sholat, beliau menganjurkan pakai parfum, pakai siwak. Kenapa kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Umar bin Khattab itu kalau mau sholat baru wudhu dia sudah gemetar. Kenapa? Tanya, kenapa Umar? Kita akan menghadap kepada Sang yang Maha Besar, Sang Maha Kuasa, pemilik segala-galanya. Nah, kemudian yang keempat, supaya bisa khusyuk dalam kehidupan sholat, dalam pelaksanaan sholatnya, kata Nabi adalah, kata Al-Quran adalah, bayangkan sholat itu adalah sholat yang paling terakhir buat kamu. Bayangkan bahwa sholat saya ini yang asar, inilah sholat saya yang terakhir. Sama kalau kita mau pisah dengan teman ya, selama KKN 3 bulan kita bareng-bareng, tiba-tiba saatnya kita berpisah. Biasa di situ perpisahan itu kita lebih konsentrasi bicara ya. Kadangkala kita terharu. Kenapa? Ini perpisahan kita, pertemuan kita yang terakhir. Anggaplah sholat kita itu adalah sholat yang paling terakhir menghadap kepada Allah, maka kita akan maksimalkan segala gerakan dan bacaan-bacaannya. Bagaimana berikutnya lagi? Masih ada kiat-kiat sholat khusyuk, tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi. Saya ada satu pertanyaan. Kalau tadi nggak boleh pakai pakaian dalam, saya sering lihat Ustadz, kalau kawan-kawan mau sholat, mereka pakai celana kantor, mereka ganti pakai sarung, sampai pakaian dalamnya pun dicopot. Jadi sholat nggak pakai pakaian dalam. Boleh nggak? Tapi nanti jawabnya Ustadz. Ustadz udah mau jawab. Tetap di sini. Di Metro TV, di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ini nanti di akhirat yang diibaratkan, mana sholatku? Mana sholatmu? Saya 30 tahun sholat. Nah, Allah pertontonkan, ini sholatmu. Beginikah sholat yang diajarkan Nabiku? Saya tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau otak. Saya kasih kau akal. Kenapa kau tidak tahu? Sementara aplikasikan handphone semua kau tahu. Aplikasi elektronik semua kau mengerti. Kenapa sholatmu kau tidak sempurna seperti ini? Kalau membahas sholat ini nggak pernah ada habisnya, karena memang sholat itu kita lakukan setiap hari, dan yang tahu sholat kita sudah berkualitas atau tidak sebenarnya diri kita Pribadi sendiri dan Allah gitu kadang. Kayak kalau saya ditanya, Ustadz, sah tidak sholat saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya, Ustadz, diterima enggak sholat saya? Itu hak prerogatif Allah. Allah, iya betul. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen nih, Ustadz. Pertanyaannya adalah, Ustadz, pada saat saya sholat, apakah boleh saya bergerak-gerak? Pernah satu kali ada orang datang ke rumah saya, terus mengedor-bel, akhirnya saya gugurkan sholat saya dan saya membuka pintu. Pernah saya lihat dalam rujukan bahwa orang tersebut mengizinkan kita untuk membuka pintu dan melanjutkan sholat. Mana yang benar, Ustaz? Silakan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, karena tidak ada ilmu. Iya. Nah, kita jawab dulu tadi yang di kru. Oh, yang pakai sholat tidak pakai celana dalam. Iya. Bukan tidak sah. Iya. Tetap sah, tapi nilainya
dikurangi, tidak beradab. Oh. Ya boleh, bahkan lelaki dalam keadaan darurat boleh dia sholat cuma menutup lutut dan menutup sebagian di atas pusarnya, boleh sholat karena auratnya laki-laki hanya pusat hingga ke lutut. Ya, dia nggak pakai celana dalamnya nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi kalau mau yang lebih beradab menghadap kepada Allah, ya rapilah kita. Iya, baik, Ustaz. Nah, berikutnya balik ke pertanyaan tadi, Ustaz, netizen. Apa tadi? Netizen, dia bergerak dalam sholat, dia membatalkan sholat, membuka pintu, Nah, atau pernah baca juga buka pintu, lanjutkan lagi sholatnya. Nah, ini yang tidak disertai dengan ilmu, maka harus banyak baca buku. Saya misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba ketuk pintu, ada tamu, Nggak ada orang maka ulama mengajarkan kita kalau dia laki-laki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dalam kasus di rumah kita, ya saya lagi sholat, tiba-tiba ibu memanggil, menjawab panggilan ibu hukumnya wajib. Maka ketika kita lagi sholat Allahu Akbar, maka jawab. Bagaimana cara jawab? Dasat, bukan dasat kalau saya mamaku panggil, ladase. Oh ladase. Dipanggil seperti itu. Oh ladase. Ibu saya wajib saya jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Bukannya, iya mak, tidak. Tapi cara menjawabnya, Allahu Akbar. Tapi, ingat, cerita dulu ke ibu. Besok-besok, kalau ibu panggil saya mengucapkan Allahu Akbar, berarti lagi sholat mak. Nah itu, kalau dia tidak tahu, ibu juga, beliau tidak tahu kalau itu adalah panggilan ketika kita dipanggil dan dijawab Allahu Akbar lagi sholat, tidak mengerti, tidak tahu sama sekali, bisa malah marah. Oh lah desa, Allahu Akbar, kurang ajar, dipanggil malah takbir. Desa, Allahu Akbar, marah ya. Itu kalau lelaki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan cara menjawabnya adalah memukul dia kalau lagi duduk lantai. Kalau dia lantainya teras tidak terasa maka dia bertepuk. Oh, iya. Fatimah, jangan tuh. Pramuka ini. Tepuk pramuka. Ya, itu ya. Ya. Nah, itu cara. Jadi, bagaimana kalau gerakan? Terjadi perbedaan ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu gerakan kita terbatas sampai ketiga saja. Oh. 3 saja. 3 langkah. Tiga gerakan. kali gerakan. 3 kali gerakan. Ada juga ulama yang membolehkan, boleh beberapa kali, yang penting tidak membelakangi kiblat. Maka jangan heran saudaraku, ketika Bapak di tanah suci ada orang angkat takbir Allahu Akbar, lalu dia jalan. Iya. Nah, itu sebagian ulama membenarkan selama tidak membelakangi kiblat. Maka jangan heran juga ketika di tanah suci kita lagi sholat Allahu Akbar, ada orang bunyi handphonenya, dia keluarin aja itu. Dia matikan handphonenya. Atau dia mau bersin, dia ambil tisunya. Dari disimpan lagi. Kalau kita di sini kan itu sudah dianggap aneh. Betul. Ya, 3 kali batas gerakan. Nah, terserah Bapak mau pakai. Bahkan kadang pernah saya lihat Allahu Akbar, ada anaknya dia gendong. Iya. Dia digendong ketika dia sholat. Ketika ruku, dia masih pegang, masih digendong. Begitu dia sujud, dia simpan anaknya. Dulu, iya. Simpan anaknya, lalu sujud, naik lagi, diambil lagi anaknya. Dan semua seperti itu boleh. Tidak membatalkan sholat kita. Boleh, Ustaz, ya? Tidak. Ya. Bahkan kadang-kala ada kalanya begitu kita kalau lagi di Mekah atau di tempat itu ada orang melewat, kita taruh tas kita geser ke depan, boleh, Ustaz, ya? Kadang-kadang ada orang, kita karena nggak punya ini ada sutra. Sutro, ya. Sutro pembatas antara kita dengan sholat. Mana batasnya? Sebatas kita di mana sujud. Atau kita menghalangi orang sholat, boleh. Orang jalan, boleh. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang mau jalan, terus kita begini, Ustaz. Cuma pernah ada kejadian, saya di tanah suci. Iya. Kawan saya orang dari kampung, Allahu Akbar, orang Arab, tiba-tiba sholat kita lewat, dia kasih begini. Ini kawan saya langsung dia jabat tangan. Gula beleng-beleng kau. Saya lihat itu di Mekah banyak ya, Ustaz. Jadi kalau lagi di Mekah atau Madinah, kita lagi ada orang sholat, kita lewat begini, bukan ngajak salaman. Nggak boleh lewat ya, Ustaz. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Sama-sama kita simak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Das'ad, saya ingin bertanya, apakah salat itu wajib dilakukan dengan tumanina? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini pertanyaannya Ustaz. Apakah sholat itu perlu dilakukan dengan tu'maninah Ustaz? Penting sekali tidak itu Ustaz? Oh, bukan apakah dengan sholat apa? Itu rukun. Rukun ya Ustaz. Harus, wajib. Tanpa tumakninah batal sholatnya. Ada 13 rukun sholat, satu diantaranya tumakninah. Maksudnya apa tumakninah? Apa itu bahasa Indonesianya? Istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Inilah yang disindir Allah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Yang mana disebut lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Misal, yang paling banyak kita yang paling banyak orang lakukan adalah mengabaikan tumakninah. Tumakninah ini rukun, dia harus dilaksanakan. Misal, Allahu Akbar, baca doa ruku 3 kali ataupun 1 kali, bahkan tidak ada baca pun sah. Ya, nah lebih baik tidak membaca doa ruku daripada tidak tumakninah. Karena tumakninah itu rukun. Sementara baca doa itu hanya sunnah. Allahu Akbar, Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, lalu usahakan ambil 1 2 3 kali napas, 1 2 napas kali tarik napas, baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini lagi tumakninah lagi. Yang banyak lagi tidak tumakninah ketika dia semini. I'tidal. Dia tidak tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini tidak bisa goyang ini karena kita lagi istirahat sejenak. Sami Allah. Ada yang mau begini silahkan, ada yang mau begini silahkan, tidak usah bayar itu kan. Ada juga yang begini kan. Masab-masab itu posisi tangan kan beda-beda. Allahu Akbar, pas antara pusat dengan dada. Ada di atas dada, Allahu Akbar. Ada di bawah pusat, Allahu Akbar. Ada juga yang begini. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Kalau kau pakai semua, Allahu Akbar. Sudah jelas Pak. Jadi kalau kita melihat ada fenomena Ustadz, orang sholat tarawih cepat gitu tanpa tu'maninah gitu. Pernah itu yang kan? Iya, berarti itu perlu 20 rakaat cuma 2 menit. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, masjid itu kita lihat terlalu cepat. Tapi kalau ini tidak ada di masjid, jangan di masjid, kita tarawih di rumah saja. Pun kalau misalnya tahun depan Anda melihat masjid yang seperti itu mengejar jumlah rakaat tanpa memperhatikan kualitasnya, lebih Anda tarawih di rumah. Anda tarawih di rumah. Pada ini Anda tarawih tidak memenuhi syarat-syaratnya sholat kita. Khusyuknya jadi dipertanyakan ya Ustaz ya, karena kita tidak tu'maninah itu tadi ya. Tu'maninah itu adalah selesai sholat, selesai sujud, Subhana rabbil azim, Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, istirahat sejenak, ambil 1 2 kali nafas, Allahu Akbar, sujud lagi, nafas lagi beberapa, baru naik. Jangan Allahu Akbar. Ini nanti di akhirat yang diibaratkan, mana sholatku? Mana sholatmu? Saya 30 tahun sholat. Nah, Allah pertontonkan. Ini sholatmu. Beginikah sholat yang diajarkan Nabiku? Saya tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Saya kasih kau otak. Saya kasih kau akal. Kenapa kau tidak tahu? Sementara aplikasikan handphone semua kau tahu. Aplikasi elektronik semua kau mengerti. Kenapa sholatmu kau tidak sempurna seperti ini? Nah, itulah yang Allah selalu ulang-ulang. Fawailul, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya, maka agar tidak terjadi seperti itu, maka mutlak kita harus belajar. Mulai hari ini, beli buku pedoman sholat. Pun kalau ada terjadi perbedaan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan khilafiyahnya, tata cara pelaksanaan sholat, amalkan saja yang Anda yakini tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Yang jelas itu semua tuntunan sudah ada. Kita punya 4 mazhab. Dan 4-4-nya tuntunannya ada. Kecuali yang tadi itu Ustaz ya. Yang sholatnya muter-muter takbirnya. Baik, mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaiki ibadah kita, ya, sholat kita, terus juga kualitasnya, pemaknaan di dalam sholat, penjiwaan dalam sholat kita, supaya benar-benar bisa terhubung antara seorang hamba dengan sang Khaliknya. Ustaz, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah saum pada siang hari ini. Satu dulu sedikit. Apa, Nah, ada yang saya lupa. Pemirsa, kalau Anda sudah berhasil sholat dengan sebaik-baik sholat, mengikuti tuntunan para ulama, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah jelaskan, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Usahakan terus khusyuk dalam sholat, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, terima kasih.
Selamat menjalankan ibadah saum pada siang hari ini dan Jangan silakan lupa, menyelesaikan di rumah sahurnya. saja. Di rumah saja rumah kata saja. Ustadz, di rumah saja. Hanya di sini di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, dan nanti kita akan menyaksikan program selanjutnya bersama Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur dalam Asmaul Husna. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi.